Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mengenai sustainability living di daerah tempat tinggal saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fathia Skanjani dengan NIM 11166625077. Untuk wilayah yang saya pilih untuk observasi yaitu Kampung Iwapi, tepatnya di Pondok Aren. Nah, untuk bagian pertama yaitu engage di Kampung Iwapi yang masih dekat dengan daerah tempat tinggal saya ini masih terbilang cukup banyak sampah ya, dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah ini juga masih rendah. Nah, untuk memancing kesadarannya itu kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu mengapa masyarakat ini masih membuang sampah sembarangan meskipun sudah tersedia tempat pembuangan. Selanjutnya itu ada explore. Di sini ada beberapa dokumentasi ya yang saya ambil. Yang pertama itu ada truk sampah yang akan membawa sampah ini ke Kampung Iwapi. Kemudian di sini ada tumpukan sampah yang mereka buang di kali dekat Kampung Iwapi ini. Terus kemudian di sini ada sudut di kawasan Kampung Iwapi yang masih banyak tumpukan sampah. Kemudian cara mereka mengolah sampah itu dengan cara dibakar, dan di sini juga di dekat wilayah saya ada bank sampah. Selanjutnya yaitu evaluate. Yang pertama yaitu keterkaitan dengan sustainability. Nah, temuan tentang tumpukan sampah di daerah tempat tinggal saya ini menunjukkan bahwa praktik berkelanjutan atau sustainability ini belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan ekoliterasi atau literasi ekologis. Nah, rendahnya perhatian masyarakat terhadap penanganan sampah mencerminkan lemahnya ekoliterasi, yaitu kemampuan memahami hubungan antara manusia dan lingkungan alamnya. Lalu yang ketiga yaitu keterkaitan dengan pendidikan sepanjang hayat atau EPSH. Nah, PSH ini menekankan bahwa belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, tidak hanya sebatas di sekolah saja. Nah, misalnya warga belajar bersama dalam kegiatan gotong royong, pelatihan daur ulang, atau lokakarya pengelolaan sampah di daerah Kampung Iwapi misalnya yang masih banyak sampahnya. Selanjutnya yaitu keterkaitan dengan studi kasus relevan. Di sini studi kasus yang saya ambil yaitu Kampung Sukunan Yogyakarta yang berhasil mengelola sampah secara mandiri melalui sistem 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Di sini terlihat gambar. Di sini ada tempat wisata ya di desa tersebut, kampung tersebut, yang menggunakan sampah plastik sebagai pintu masuk atau gerbangnya. Kemudian yaitu keterkaitan dengan lifelong learning. Di daerah tempat tinggal saya, pembelajaran seumur hidup atau lifelong learning ini dapat diwujudkan melalui kegiatan rutin seperti pelatihan pengelolaan sampah setiap bulan, kelas kreatif daur ulang, terutama bagi ibu rumah tangga dan remaja, atau bahkan edukasi berkelanjutan di sekolah dan komunitas warga. Baik, sekarang kita masuk ke kerangka positive education pertama, yaitu positive emotion, engagement, relationship, meaning, dan accomplishment. Yang pertama yaitu P, positive emotion. Di sini warga didorong untuk menumbuhkan rasa bangga dan bahagia ketika lingkungan mereka bersih dan tertata. Nah, rasa bangga dan bahagia itu kan termasuk emosi positif, dan untuk mewujudkannya itu bisa melalui kegiatan gotong royong ataupun lomba kebersihan antar RT. Kemudian ada E, engagement. Masyarakat dilibatkan secara aktif dalam setiap proses pengelolaan sampah, mulai dari pemilahan di rumah, kemudian dikumpulkan ke bank sampah terdekat, hingga bisa juga sampah-sampah tersebut dibuat ulang menjadi produk daur ulang. Kemudian ada R, relationship, yang dimana kegiatan kebersihan ini dapat mempererat hubungan antar warga melalui kerjasama dan komunikasi yang baik. Di sini bisa saja dilakukannya kolaborasi antar generasi, misalnya anak-anak, remaja, atau bahkan orang tua bisa bekerja sama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, seperti itu. Kemudian ada M, atau meaning. Nah, melalui praktik sustainability ini, warga belajar bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tugas rutin, tetapi merupakan bagian dari nilai hidup yang bermakna dengan menjaga ciptaan Tuhan dan mewariskan bumi sehingga layak nih bagi generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu accomplishment.
atau keberhasilan. Nah, keberhasilan komunitas dalam mengurangi volume sampah atau meningkatkan kesadaran masyarakat ini bisa saja dijadikan sebagai bentuk pencapaian bersama. Jadi tidak hanya berkurangnya volume sampah, tetapi juga kesadaran masyarakat bisa dijadikan pencapaian bersama. Nah, selanjutnya itu ada ide atau gagasan aksi perbaikan berkelanjutan di komunitas. Yang pertama yaitu pembentukan bank sampah Kampung Iwapi serta daerah sekitar tempat tinggal saya yang mungkin belum memiliki bank sampah. Yang kedua yaitu program satu rumah satu tong pilah. Jadi setiap rumah itu memiliki 2 tempat sampah, sampah organik dan non-organik. Kemudian yang ketiga yaitu diadakannya kelas edukasi ekoliterasi berkelanjutan, dan yang terakhir yaitu dilakukan gerakan jemput bersih dan hijau. Kemudian di sini ada kesimpulan atau evaluate. Melalui proses penelitian kecil ini mengenai sustainability living di kawasan tempat tinggal saya, lebih tepatnya di Kampung Iwapi, saya mendapatkan banyak wawasan serta ilmu baru tentang pentingnya peran individu dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi intinya tidak hanya pemerintah ataupun kelompok saja yang dapat menjaga kelestarian lingkungan, tetapi setiap individu juga harus memiliki kesadarannya masing-masing. Baik, sekian dari pemaparan sustainability living di daerah melalui sustainability living di mohon maaf bila ada salah kata, bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari pemaparan